Saudara militer Filipina mengklaim telah ada 14 anggota kelompok Abu Sayyaf yang tewas dalam operasi militer dengan intensitas tinggi dan eskalasi tinggi sejak hari Minggu hingga hari Jumat ini. Operasi militer terus ditingkatkan terutama untuk memukul mundur basis-basis kelompok Abu Sayyaf yang tersebar di beberapa kota di Patikul, Indanan dan juga Talipau. Saat ini, militer Filipina mengklaim telah menguasai kota Jolo sebagai ibu kota dari Provinsi Sulu, Patikul, dan juga Talipau, sehingga lokasi operasi militer semakin sempit untuk menyudutkan kelompok-kelompok Abu Sayyaf yang diduga juga mereka dalam pelariannya membawa para sandera termasuk 14 warga negara Indonesia secara berpindah-pindah berjalan kaki dari satu gunung ke gunung yang lain dan melewati hutan karena memang topografi dari Provinsi Kepulauan Sulu merupakan provinsi yang dikelilingi oleh lautan, perairan yang luas begitu dan kemudian di dalamnya hanya ada gunung dan juga hutan dan ini menjadi medan inilah atau topografi dari Kepulauan Sulu inilah yang menjadi kesulitan tersendiri dari militer Filipina. Selain itu di dalam negeri sendiri muncul dinamika isu atau wacana lain mengenai opsi penyelamatan para sandera selain operasi militer. Ini muncul dari sejumlah kandidat lain yang akan mengikuti pemilu pada 9 Mei nanti, pemilu presiden dan juga sejumlah jabatan publik lain di Filipina. Termasuk dari salah satu calon presiden, Manuel Roxas II yang sebagai pemimpin Partai Liberal Filipina dan akan mencalonkan diri juga di pemilu 9 Mei nanti yang menyatakan bahwa sudah saatnya bagi pemerintah Filipina untuk membuka opsi lain selain operasi militer, yaitu dengan merangkul Moro National Liberal Front dan juga Moro Islamic Liberal Front. Jadi ini merupakan sebenarnya dalam tanda petik merupakan organisasi induk sebelum Abdul Rajak Janjalani pada tahun 1991 membentuk Abu Sayyaf memisahkan diri dari MILF dan MNLF. Jadi diharapkan dengan merangkul kedua organisasi ini maka terbuka komunikasi antara pemerintah Filipina dengan kelompok Abu Sayyaf. Ini juga membuka wacana lain yang kemudian bisa dipertimbangkan oleh pemerintah Filipina karena memang pemerintah Filipina tidak memiliki kebijakan untuk memberikan uang tebusan atau non ransom policy karena ini justru dinilai kontraproduktif. Justru ketika kelompok Abu Sayyaf memiliki uang yang cukup besar maka mereka bisa membeli senjata dan memperkuat pertahanan diri mereka. Ancaman dari kelompok Abu Sayyaf pun semakin tinggi seiring meningkatnya eskalasi operasi militer. Bahkan kelompok Abu Sayyaf menurut informasi intelijen yang bahkan diumumkan oleh Presiden Benigno Aquino sendiri bahwa ia mengancam atau kelompok Abu Sayyaf mengancam akan menculik adik dari Presiden Benigno Aquino yaitu Chris Aquino dan juga petinju kenamaan dari Filipina Manny Pacquiao. Oleh karena itu memang Presiden Filipina Benigno Aquino meminta operasi militer ditingkatkan, kepolisian dan militer bekerja keras untuk bisa menangkap para anggota kelompok Abu Sayyaf untuk diadili. Kita tunggu bagaimana hasil operasi militer dan wacana opsi lain untuk menyelamatkan para sandera. Yang paling penting adalah bagaimana 14 warga negara kita bisa diselamatkan dan bisa kembali ke tanah air. Christian Grich, Dimas Baskoro, Kompas TV, Zamboanga, Filipina.